Air yang masuk ke dalam tubuh melalui telinga saat mandi, apakah membatalkan puasa? Kita baca dulu penjelasannya di dalam kitab Fathul Mu'in. Bismillahirrahmanirrahim. Wala yuftiru bisa ma'in jaufal muqtasilin an nahwi janabatin kahaidin wa nifasin idza kana al-ightisalu bilan gimasin fil ma'i. Tidak membatalkan puasa sebab kemasukan air yang masuk ke dalam tubuh pada saat mandi, semisal mandi janabat, mandi wajib ya, seperti mandi haid, mandi nifas, ketika mandinya itu dengan tanpa mandi yang menenggelamkan diri di dalam air, bukan mandi menyelam, bukan mandi berenang, mandi-mandi biasa yang dimaksud mandi seperti pakai gayung, pakai shower. Nah itu jika mandinya mandi wajib dan airnya masuk ke dalam tubuh, itu tidak membatalkan puasa. Falau ghusala udhunaihi fil janabati fasabaqal ma'u min ihdahuma li jawfihi lam yuftir. Apabila ketika mandi tersebut membasuh telinganya saat mandi janabat, kemudian air itu masuk ke dalam tubuh lewat salah satu dari dua telinganya, maka tidak membatalkan puasa. Wa in amkanahu imalatu ra'sihi, walaupun dia bisa saja memiringkan kepala supaya airnya keluar. Awil ghuslu qabla fajri, atau dia sebenarnya bisa saja mandi besar sebelum subuh, sebelum fajar. Kama idza sabaqal ma'u ila dakhili lil mubalaghati fi ghuslil fami al mutanajjisi li wujubiha. Sebagaimana juga tidak membatalkan puasa ketika air itu masuk ke dalam tubuh karena berlebihan menggunakan air saat membasuh mulut yang terkena najis. Karena memang wajib berlebihan menggunakan air ketika menghilangkan najis. Jadi ketika mulut ada najisnya, kemudian kita membersihkan mulut tersebut menggunakan air secara berlebihan, kemudian air ada yang masuk ke dalam tubuh, itu tidak membatalkan puasa. Bi khilafi ma idza tasala munghamisan fasabaqal ma'u ila batil udhuni awil angfi fa innahu yuftiru. Mengecualikan ketika seseorang mandi dengan menenggelamkan diri di dalam air, dengan berenang atau menyelam, kemudian air tersebut masuk ke tubuh lewat telinga atau hidung, itu membatalkan puasa. Walau fil ghuslil wajibi, walaupun mandinya mandi wajib, li karohatil ingimasi, karena memang hukumnya makruh saat puasa mandi dengan menenggelamkan diri di dalam air. Kasabaqi ma'il madmadoti bil mubalaghati ila jawfi ma'a tadzakkurihi lisomi wa ilmihi bi'adami masru'iyatiha. Juga sebagaimana membatalkan puasa ketika berkumur saat wudhu, itu menggunakan air dengan berlebihan sehingga air tersebut masuk ke dalam tubuh padahal dia ingat sedang puasa dan dia tahu hal tersebut tidak disyariatkan. Mengecualikan ketika berkumurnya tidak berlebihan menggunakan air. Jadi kalau berkumur misalkan saat wudhu, saat wudhu kan sunnah berkumur sebelum wudhu. Kalau berkumurnya berlebihan menggunakan air, kemudian air masuk ke tubuh, itu membatalkan puasa. Jika berkumurnya tidak berlebihan menggunakan air, lalu ada air yang masuk ke tubuh, itu tidak membatalkan puasa. Wa kharaja biqali an nahwi janabatin al ghuslu al masnunu wa ghuslu tabarudi fayuftiru bisabqi ma'in fihi walau bilan gimasin. Mengecualikan dengan mandi janabat dengan mandi wajib adalah mandi sunnah dan mandi karena untuk menyegarkan badan, itu bisa membatalkan puasa jika air masuk ke dalam tubuh walaupun mandinya dengan tidak menenggelamkan diri di dalam air. Kalau masalah mandi sunnah ini di dalam I'anatul Talibinnya, ini para ulama menyatakan mandi sunnah ini statusnya sama dengan mandi wajib. Mandi sunnah itu seperti misalkan mandi sebelum Jumatan, itu mandi sunnah. Nah, mandi sunnah ini hukumnya seperti mandi wajib, artinya ketika mandi sunnah atau mandi wajib airnya masuk lewat telinga, masuk ke tubuh, itu tidak membatalkan puasa. Nah, kalau mandinya bukan mandi ibadah, bukan mandi sunnah atau bukan mandi wajib, misalkan mandi karena menyegarkan badan atau mandi karena membersihkan badan, itu jika ada air yang masuk ke tubuh, itu membatalkan puasa. Baik mandi karena menenggelamkan diri dalam air seperti menyelam,
berenang, atau mandi yang mandi tidak seperti itu, mandi gayung, mandi pakai jebor, mandi pakai shower. Nah, itu juga membatalkan puasa kalau mandinya bukan mandi ibadah. Nah, di dalam kitab I'anatul Talibinya, walhasilu, kesimpulannya, annal qaidata indahum annama sabaqul jawfihi min ghairi ma'murin bihi yuftiru bihi aw min ma'murin bihi walau manduban lam yuftir. Intinya, kaidah yang disampaikan oleh para ulama, sesungguhnya jika air itu masuk ke dalam tubuh dengan cara yang tidak disyariatkan, seperti tadi mandinya bukan mandi wajib dan bukan mandi sunnah, maka itu membatalkan puasa. Atau dengan cara yang disyariatkan, dengan cara seperti mandi wajib, walau manduban, walaupun mandi sunnah, maka itu tidak membatalkan puasa. Wa yustafadu min hadhil qaidati salah satu aksamin. Dan dari kaidah ini bisa disimpulkan lagi menjadi 3 hal. Yang kesimpulan pertama, al-awalu yuftiru mutlaqan balagha aula. Wa hadza fi ma idza sabaqal ma'u ila jawfi min ghairi matlubin karabiyati wa kin gimasin fil ma'i li karahatihi li shaimi wa ka ghusli tabarudin aw tanazufin. Kesimpulan yang pertama, puasanya batal secara mutlak, baik menggunakan air secara berlebihan atau tidak. Ini di dalam masalah ketika air masuk ke dalam tubuh pada hal yang tidak disyariatkan, seperti membasuh yang keempat. Contoh wudhu itu kan membasuhnya cuma sampai ketiga yang disyariatkan. Jika membasuhnya sampai keempat, misalkan membasuh wajah